Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama Ibu Louis Sekar. Bagi kalian yang sedang menonton YouTube channel Ibu berdoa semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe dan like ya untuk mengetahui informasi mengenai video-video pembelajaran setiap harinya ya anak-anak. Kita langsung saja ke materi ya. Embun ya. Embun, hari ini kita akan belajar masih di dalam perubahan wujud benda ya dan juga mengenai waktu. Sekarang kita membahas mengenai embun dulu ya. Di sini yang membahas embun. Nah, kalian tentu sering melihat tanda-tanda apa ini, gambar-gambar apa ini ya. Nah, ini adalah embun anak-anak. Biasanya kalian sering melihat di kaca mobil atau di kaca jendela rumah kalian ketika turun hujan atau di pagi hari. Dan juga kalian sering melihat gambar embun ini di dedaunan pepohonan ya anak-anak di pagi hari ya. Jika kita melihat embun rasanya seperti sejuk ya anak-anak. Ya, mengembun itu adalah proses perubahan wujud gas menjadi cair. Ada dua contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian memasuki pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Perhatikan ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah. Kaca jendela mobil bagian dalam kering. Ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah. Bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi, anak-anak? Nah, kalian tentu pernah melihat ini ya. Kalian tentu sering iseng nih menulis di kaca mobil tulisan-tulisan atau di gelas es atau di gelas yang sudah diisi dengan es ya anak-anak. Nah, mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas anak-anak? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Kamu perlu memahaminya. Bacalah penjelasan berikut ini. Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin, suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas, akan tetapi tetes-tetes air gelas dari uap air di sekitarnya anak-anak. Jadi, ini bukan berarti gelasnya bocor anak-anak ya. Sekarang menyublim. Ada yang tahu menyublim itu apa? Nah, anak-anak perhatikan di sini, pernahkah kalian melihat atau menggunakan kapur barus, anak-anak? Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka bentuk ya anak-anak, dan warna. Apakah kegunaan kapur barus? Ya, kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari di sela-sela pakaian atau di kamar mandi, ya. Kemudian, apa yang terjadi pada kapur barus anak-anak? Lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis. Apa yang terjadi? Ya, kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus. Perubahan wujud dari padat menjadi gas. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim anak-anak. Peristiwa menyublim mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis. Ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas, tercium bau wangi di udara anak-anak. Tentunya kalian sering melihat atau bahkan kalian sering melihat ibu kalian memasuki kapur barus yang warna-warni di sela-sela lemari supaya wangi. Tapi kok tiba-tiba mengecil? Nah, itu yang dinamakan dengan menyublim anak-anak ya. Jadi kalian sudah mengetahui ya kenapa kapur itu bisa mengecil, karena ya perubahan wujudnya itu ya anak-anak dari padat menjadi gas. Sekarang kalian mengetahui mengapa bisa mengecil ya si kapurnya. Nah, tahukah kamu perubahan wujud juga terjadi dari benda gas menjadi padat ya? Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat disebut menghablur atau mengkristal. Jika kita tinggal di negara 4 musim, maka akan melihat embun beku di pagi hari di musim dingin ya. Embun beku
embun buku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Hal ini terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat ya anak-anak. Sekarang kita akan belajar mengenai waktu ya anak-anak. Nah, di sini kalian sudah melihat ya ada jam-jam ya anak-anak. Di sini untuk gambar yang ini menunjukkan pukul 8 pagi. Kenapa 8 pagi, Bu? Perhatikan anak-anak. Satu hari itu ada 24 jam anak-anak. Ya, ini tidak berarti ditulis sampai 24 jam, tidak ya anak-anak, tapi waktunya terus berputar ya. Nah, di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, untuk saat ini kita kalau misalnya melihat waktu itu memang harus dilihat dari jarum pendeknya anak-anak, bukan jarum panjangnya. Jarum pendeknya ini menunjukkan waktu. Lalu Bu, untuk jarum panjangnya menunjukkan apa Bu? Itu menunjukkan menit anak-anak ya. Nah, di sini jarum pendeknya menunjukkan jam 8 atau pukul 8. Ininya lebih atau pas Bu? Nah, jarum panjang ini menunjukkan pas atau tepat, yaitu pukul 8.00 pagi ya. Kemudian di sini ada jeda ya. Jeda angkanya. Apa itu Bu tandanya? Itu tandanya menitnya anak-anak ya. Jadi setiap jeda ini nilainya 5 atau 5 menit ya anak-anak. Jadi misalnya dari sini ke sini berapa menit? 5 menit. Dari 1 ke 2 berapa menit? 5 menit. Terus sampai ke sini juga 5 menit. Tapi dijumlahkannya mulai dari sini ya. Dari sini ke sini 5 menit. Tambah dari sini ke sini berarti berapa menit anak-anak? 10 menit. Dari 2 ke 3 berapa menit? 15 menit. Dari 3 ke 4 berapa menit? 20 menit. Terus ya. Dari ketiga ini, kalau misalnya ketiga 15 menit. Kalau ke-6 30 menit. Ya, paham? Nah, kita lanjut lagi ke gambar yang ini. Pukul 11.00 siang. Sama ya seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan. Berarti ini pukul 11, betul? Karena jarum pendeknya menunjukkan angka 11 dan jarum panjangnya ke angka 12 ya. Ya, jadi di sini menunjukkan 11.00 ya. Nah, ini juga anak-anak. Sekarang kita beralih ke yang sebelah sininya. Di sini jarum pendeknya juga, di sini di angka 12. Jarum panjangnya juga. Kok bagaimana ya cara menentukan waktunya? Ya betul, menunjukkan waktunya ya 12.00 ya anak-anak. Jadi tidak perlu khawatir atau bingung. Jadi ini adalah pukul 12.00 ya anak-anak. Kalau ini jarum pendeknya ke angka 1 berarti pukul 1.00 ya. Nah anak-anak banyak nih yang terkecoh ya. Kalau siang-siang itu sebetulnya bukan ditulis pukul 1 ya anak-anak, tapi kalau siang pukul 13.00. Mengapa demikian? Ya, seperti yang sudah tadi Ibu sebutkan, satu hari itu ada 24 jam. Berarti ini misalnya dini hari ya, pagi-pagi, subuh ya. Nah, ini pukul 1, 2, 3, 4, 5, ini pukul 5-nya itu adalah subuh, kalian bangun atau jam 4-nya kalian bangun ya. Ini pagi terus sampai jam 12 siang itu masih termasuk ke dalam hitungannya normal ya, seperti 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, tapi ketika menunjukkan ke pukul 1 siang-siang itu ditulisnya 13 ya anak-anak, karena kan setelah 12 13 berarti 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ya anak-anak. Berarti betul ya, satu hari itu ada 24 jam. Nah, sekarang kalau siang-siang ditunjukkannya, berarti ini pukul berapa anak-anak? Ya, ini adalah pukul 13.00 kalau menunjukkan satu siang. Sekarang,
kita lanjutkan ke gambar yang ini. Ini kan kalau di pagi harinya pukul 6.00 ya, berarti 6 pagi ya. 6.00-nya kenapa Bu? Kenapa nggak 6.12 ya? Salah ya anak-anak, yang betul 6.00 karena sudah paling tepat ini awal menghitung waktunya ya. Kemudian kalau di sore hari mau ke maghrib Bu, ini pukul 6-nya disebutnya bagaimana ya? Disebutnya 18.00 ya anak-anak, seperti yang sudah tadi Ibu sebutkan. Berarti ini kan tadi yang sudah Ibu jelaskan ini 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya anak-anak, berarti ini 18.00. Begitu ya anak-anak untuk membedakan waktu siang dan malamnya. Satu lagi, di sini ada 7. Angka 7 di sini kan jarum pendeknya, berarti ini pukul 7 ya. Terus kemudian jarum panjangnya ke sini anak-anak. Berarti berapa menitnya hitungnya tadi kata Ibu? Nah, setiap jeda ini ada 5 ya. Berarti dari sini ke sini 5, tambah 5 10, tambah 5 lagi berarti 15. Berarti ini menunjukkan pukul 07.15 ya. Kalau malam berapa ini? Berarti dihitungnya berapa anak-anak? Tadi kan ini 18. Ini berarti 18. Kemudian berarti ini adalah 19. 19 lebih berapa menit? Ya, 15 menit. Begitu ya anak-anak, kalau menit tidak ada perubahan. Tapi kalau untuk jarum pendeknya tergantung siang atau malamnya ya. Siang atau malamnya, betul ya, seperti itu anak-anak. Nah, coba yang ini. Nah, ini adalah pukul berapa anak-anak? Ya, 20.30. Mengapa demikian? Ya, jadi ini pukul 20.30 ya. Kalau ini waktunya malam. Mengapa Bu 20.30? Ingat seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan. Di sini kan kalau misalnya di siang hari 13.00 ya, ini 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, di sini 20. Tapi Bu, di sini kan jarum pendeknya nggak sesuai Bu, nggak menunjukkan ke 20. Ya, tidak apa-apa. Ini kita lihat menitnya saja ya. Kalau menitnya di angka 6 ini berarti berapa anak-anak? Coba hitung. Ya, 30 yang menunjukkan 20.30 itu yang mau menunjukkan ke arah 9 ya, ke arah 21 kalau malam-malam ya. Berarti ini betul 20.30 ya. Lanjut. Nah, yang ini anak-anak. Kalau ini 18.15. Mengapa 18.15 Bu? Ya, hitung saja. Tadi kan kata Ibu ini 13 kalau di siang hari. 14, 15, 16. Ini kan sore nih. Ya, betul? 17. 17 ini 18 ya. 18 di sini Bu, lagi-lagi tidak pas Bu. Ini bukan 18 Bu, tapi ini tuh kayak mau ke 7 Bu. Nah, berarti ditulisnya adalah 18. Lihat jarum panjangnya, ini berapa anak-anak hitung? Ya, 15. Begitu ya anak-anak. Ini juga sama ya. Ini kan 13, 14, 15, 16. Ya, ini 16. Jarum panjangnya kemana anak-anak? Ketiga. Kalau ketiga berarti berapa? 15. Begitu ya. Nah, kalau ini baru nih enak. Kalau sore-sore jarum panjangnya ke arah 3, berarti pukul berapa anak-anak? Ya, 15. Dan di sini jarum panjangnya tepat di angka 12, berarti 15.00. Begitu ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan mengerjakan tugasnya ya. Nah, ini anak-anak, kosakata baru. Nah, buatlah kalimat dari kosakata tersebut. Pilihlah satu kata saja. Nah, kalian kan tadi sudah mendengarkan Ibu menjelaskan mengenai embun ya. Nah, tentunya Ibu sering sekali mengeluarkan kata-kata yang mungkin kalian tidak mengetahui artinya. Silahkan kalian tulis katanya apa, kemudian tulis artinya. Jangan lupa artinya ini dicarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, atau KBBI. Kemudian salah satu dari kata yang kalian pilih ini buatlah kalimat dari kosakata tersebut. Pilihlah satu kata saja
saja ya, jadi cukup satu saja, tidak usah tiga-tiganya. Begitu ya anak-anak dibuat kalimat. Mintalah bimbingan atau bantuan kedua orang tuamu, tapi bukan berarti orang tuamu yang mengerjakan ya anak-anak. Nah, seperti ini. Kalian nanti cari di KBBI, kalian searching saja di Google KBBI, pencarian KBBI daring, kalian klik saja. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kalian tulis saja seperti apa, kalian mau menulis kata apa, silahkan tulis, kemudian klik mencari ini. Nanti akan hasil ya, akan muncul arti kata yang kalian cari itu apa. Contohnya nih yang ibu ya. Ibu mencari katanya perubahan. Kalau perkatanya persukunya itu perubahan. Nah, di sini perubahan itu artinya apa sih anak-anak? Perubahan itu artinya keadaan berubah, peralihan, pertukaran. Oh, begitu artinya. Nah, nanti kalian tulis kata-kata ini di kolom yang tadi ya, yang sebelumnya, tulis di situ dengan pokoknya harus sesuai dengan KBBI ya. Nah, kemudian kalian harus membuat kalimatnya dari kata perubahan, ya. Nah, contoh kalimat kalau yang ibu seperti ini. Mengembun, kan tadi misalnya ibu nggak tahu tuh arti mengembun apa. Nah, ibu buat kalimat saja. Ya, karena sudah mengetahui artinya apa, ya udah bikin kalimat saja ya, nggak apa-apa tanpa menggunakan arti juga. Yang penting kalian sudah mengetahui arti dari mengembun itu apa ya. Mengembun adalah perubahan wujud benda gas menjadi cair. Seperti itu ya anak-anak, ini contoh kalimat yang ibu. Berarti kalian silahkan mencari kata yang lain ya, tidak perlu sama dengan ibu, begitu ya. Boleh kalian menuliskan katanya mengembun, tapi kalimat kesininya tidak sama seperti ibu, begitu ya anak-anak. Nah, seperti ini yang tadi ya anak-anak. Jadi nanti tulis ini mengembun. Artinya apa yang tadi dituliskan di KBBI, kemudian kalimatnya yang tadi ibu tuliskan ya, perubahan dari benda gas menjadi cair ya, begitu ya. Tugas kedua. Nah, seperti ini anak-anak. Pasangkanlah jam dengan waktu yang sesuai. Nah, anak-anak di sini kalian tentu sudah melihat ya, ada jam berapa saja sih ini. Perhatikan ini yang gambar yang pertama. Jarum pendeknya ke-7 ya. Jarum pendeknya ke-7. Kemudian jarum panjangnya ke-8. Nah, silakan pasangkan ke tulisan-tulisan jam di sini yang sudah tertera. Bu, ini pagi atau siangnya ya? Kalian cocokkan saja ya, karena di sini tentunya pukulnya tidak ada yang lebih atau tidak ada yang kurang, jadi kalian akan tepat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini udah pas ya anak-anak, jadi kalian silahkan hubungkan saja ya. Jadi tidak perlu bertanya pada ibu, Bu, ini untuk waktu pagi atau malamnya ya Bu ya. Nah, kalian lihat saja di sini mana yang sesuai. Begitu ya anak-anak, jangan lupa ininya digambar ya anak-anak, digambar dan diberi penggaris untuk disambungkannya atau dihubungkannya. Begitu ya anak-anak. Wah, telah selesai pembelajaran hari ini anak-anak. Bagaimana, seru bukan belajar tematik hari ini? Anak-anak, terima kasih yang sudah menonton YouTube channel Ibu. Terima kasih kepada ayah dan bunda yang sudah membimbing Ananda belajar hari ini. Kita bertemu lagi di video pembelajaran Ibu berikutnya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya sendiri, namun minta bimbingan dari kedua orang tua kalian ya. Karena kesuksesan kalian juga tentu tidak lepas dari bimbingan dari kedua orang tua kalian. Tapi bukan berarti orang tua kalian ya yang mengerjakan, kan kalian yang sedang belajar supaya kalian pintar, menjadi manusia yang pintar, tangguh, dan mandiri. Good luck anak-anak, sampai bertemu lagi, semangat!